Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bangunan hukum Islam di Indonesia, Devin Law dan Man Mad Law sebagai teori hukum, hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Menurut Kaduri, pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan kenyataannya bersifat mengikat, sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi-tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis, yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Kemudian terdapat perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat. Sebagai bahan bakunya, ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua yaitu mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga yaitu sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Kemudian yang keempat bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah, dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Kemudian selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Terdapat sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya, sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkat yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.